dollars in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan menyajikan materi tentang konsep dasar dan bentuk-bentuk layanan BK Belajar. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok-kelompok saya, antara lain saya sendiri Sonia Angelina Bahma Putri, yang kedua teman saya Ayu Wandi Raningsi, dan yang ketiga teman saya Aulia Mutia. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang definisi BK Belajar. Bimbingan belajar atau BK Belajar adalah bantuan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki kepribadian memadai yang terlatih dengan baik kepada individu setiap manusia atau setiap usia untuk membantunya mengatur kegiatan hidupnya sendiri dan menanggung bebannya sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kawasan-kawasan BK Belajar. Yang pertama, cognitive domain atau kawasan kognitif adalah kawasan yang berkaitan dengan aspek-aspek intelektual atau secara logis yang biasa diukur dengan pikiran atau nalar. 2. Affective domain atau kawasan efektif adalah kawasan yang berkaitan dengan aspek-aspek emosional seperti perasaan, minat, sikap, kepatuhan terhadap moral, dan sebagainya. 3. Psikomotorik domain atau kawasan psikomotorik adalah kawasan yang berkaitan dengan aspek-aspek keterampilan yang melibatkan fungsi sistem syaraf dan otot serta fungsi psikis. Yang terakhir saya akan menjelaskan tentang tujuan-tujuan bimbingan belajar. 1. Untuk mendapatkan pengetahuan. 2. Merupakan upaya untuk menanamkan konsep dan keterampilan. 3. Merupakan upaya untuk membantu sikap dan perilaku. Menurut Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono, tujuan pelayanan bimbingan belajar secara umum adalah membantu murid-murid agar mendapatkan penyesuaian yang baik di dalam situasi belajar, sehingga setiap murid dapat belajar dengan efisien sesuai kemampuan yang dimilikinya, mencapai perkembangan yang optimal. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang fungsi dan prinsip BK Belajar. Yang akan saya jelaskan pertama, itu tentang fungsi BK Belajar. 1. Fungsi kognitif. Melalui fungsi kognitif ini, manusia menghadapi objek dalam suatu bentuk representatif yang menghadirkan semua bentuk dalam kesadaran. Kedua, fungsi konatif atau dinamik. Fungsi psikis ini berkisar pada penentuan suatu tujuan atau pemenuhan kebutuhan yang disadari dan dihayati. Ketiga, fungsi afektif. Dalam fungsi ini, manusia melakukan penilaian terhadap suatu objek atau seseorang yang mana dia bisa menilai apakah seseorang atau objek tersebut bernilai atau tidak. Keempat, fungsi sensorik dan motorik merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seorang siswa yang dapat menghambat atau membuat mereka menjadi lebih terbantu dalam proses belajar. Nah, dalam fungsi ini, siswa harus memiliki kemampuan motorik. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang prinsip BK Belajar. Yang pertama, materi akan lebih mudah dikuasai apabila siswa tersebut terlibat secara emosional dalam pembelajaran. Kedua, belajar banyak hal adalah sebuah pengalaman. Oleh sebab itu, keterlibatan siswa merupakan faktor yang penting dalam keberhasilan belajar. Ketiga, pembelajar adalah memotivasi dan memberikan fasilitas kepada siswa agar siswa dapat belajar sendiri. Keempat, belajar merupakan motivasi dalam diri siswa atau intrinsik dari luar atau ekstrinsik dari siswa tersebut. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan materi tentang 3 bentuk layanan BK Belajar. Yang pertama, layanan preventif, yang kedua, layanan kuratif, dan yang ketiga, layanan development.
Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu layanan preventif. Layanan preventif ini merupakan bentuk bantuan yang diberikan konseli sebelum menghadapi permasalahan pribadi atau permasalahan yang serius. Cara yang dapat dilakukan yaitu salah satunya dengan cara mempertahankan atau mengendalikan situasi yang sudah baik agar situasi tersebut dapat terjaga tetap baik. Yang kedua yaitu materi tentang layanan kuratif. Layanan kuratif ini adalah layanan yang diberikan untuk menghadapi permasalahan yang serius baik sebelum atau sesudah konseli mengalami permasalahan. Layanan ini ditujukan kepada konseli dengan maksud utama supaya konseli terbebaskan dari permasalahan-permasalahan yang serius. Yang ketiga yaitu layanan development atau pengembangan. Di sini konselor membantu konselinya, membantu konseli untuk mengembangkan potensi yang sudah dimilikinya, sehingga konseli dapat mengasah potensi tersebut dengan serius dan mengembangkan keterampilan yang dimilikinya dengan baik.